Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, yang telah memberikan kita taufik untuk menerima hidayahnya, untuk menjalankan agamanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat ini. Sesungguhnya jika kita perhatikan, maka tidaklah seseorang diberikan nikmat yang lebih besar daripada nikmat Islam. Al-Islam sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa al-Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan para rasul untuk mengajarkan agama tersebut. Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Maknanya adalah al-istislamu lillah, yaitu menyerahkan diri kepada Allah atau mentauhidkan Allah, menyerahkan diri kepada Allah dengan bertauhid, mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Kemudian wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, kemudian menaati Allah, dengan menaati Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan meyakini kabar-kabar yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di Al-Qur'an dan kabar-kabar yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan di Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla." Sesungguhnya kalimat Rabbmu itu sidqan wa 'adla, yaitu sidq fil akhbar wa 'adl fil awamir wan nawahi. Sesungguhnya kalimat-kalimat Allah itu adalah benar dalam kalimat-kalimat Allah yang bersifat khabar, yang berupa khabar, yang mengabarkan tentang kabar-kabar yang terjadi di masa lalu ataupun yang akan datang. Sidqan fil khabar, fil akhbar, wa 'adlan fil awamir wan nawahi, dan adil dalam masalah perintah dan larangan. Apapun yang Allah perintahkan dan apapun yang Allah larang, ataupun yang diperintahkan oleh dan dilarang oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu adalah adil. Maka ini Islam. Inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka ini adalah definisi Islam yang diajarkan oleh para ulama. Maka setiap yang tidak bertauhid kepada Allah, setiap yang tidak menaati Allah dalam masalah perintah dan larangannya, dan setiap yang tidak berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik, maka ini adalah bukan Islam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang musyrik, "Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang musyrik, "Qul ya ayyuhan nas," katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, in kuntum fi syakkin min dini, jika kalian itu ragu terhadap agamaku ini, fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah, maka aku tidak beribadah kepada apapun yang engkau ibadahkan, apapun yang engkau ibadahi itu selain Allah. Walakin a'budullaha alladhi yatawaffakum, akan tetapi aku beribadah kepada Allah yang mematikan kalian. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang musyrik, berkata secara tegas bahwa yang diibadahi itu berbeda. Yang diibadahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah zat yang sanggup untuk mematikan mereka. Itu mengapa para ulama berkata bahwa sesungguhnya zat yang berhak untuk diibadahi, al-mustahiq bil ibadah, huwa alladhi lahu rububiyah, adalah zat yang memiliki rububiyah, zat yang sanggup untuk menciptakan, mampu untuk mengatur alam semesta, mampu untuk menghidupkan dan mematikan. Maka ini adalah zat yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepada mereka tersebut selain Allah, ibadun amsalukum, itu semuanya adalah ya hamba-hamba Allah semuanya seperti kalian. Maka silahkan berdoa kepada mereka, maka silahkan menunggu jawaban dari mereka jika kalian orang-orang yang benar. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik untuk berdoa kepada selain Allah dalam rangka untuk ya menantang. Jangan sampai kemudian ada orang, ya biasanya orang-orang yang memiliki pemahaman liberal itu biasanya ingin mengutak-atik ya ayat Allah, firman Allah. Mereka menuju ayat ini kemudian berkata, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang untuk berdoa kepada selain Allah. Iya, ini dalam makna tantangan dan mengancam. Jika kalian memang benar, maka lakukanlah. Akan tapi jika tidak, maka terima nanti akibatnya. Ini adalah ayat ini berupa tantangan. Ya. Jadi apapun yang tidak memiliki sifat rububiyah tidak berhak untuk diibadahi. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar. Dan jikapun mereka mendengar, maka mereka tidak akan bisa menjawab. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat nanti mereka akan ya mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang kalian perbuat tersebut. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwa tidak akan ada yang bisa mengabarkan sesuatu dengan benar, dengan lengkap kecuali ya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa nanti di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan, mengingkari ibadah yang diarahkan kepada mereka, itu adalah sesuatu yang benar. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Dia adalah zat yang menciptakan, adalah zat yang memberikan rezeki, adalah zat yang menghidupkan dan mematikan, adalah zat yang memberikan manfaat dan madarat. Itu mengapa hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi.
Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa ketika orang-orang kafir Quraisy mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Ketika mereka beriman, bertauhid kepada Allah dengan tauhid rububiyah. Tetapi orang-orang kafir Quraisy tidak bertauhid dengan tauhid uluhiyah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal ini di dalam Al-Qur'an, menjelaskan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam bahwa orang kafir Quraisy telah terjatuh pada kesalahan yang nyata. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi? Wa may yamliku as-sam'a wal absar, dan siapakah yang memiliki pendengaran, yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yudabbirul amra wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur alam semesta? Seluruh perkara dalam alam semesta, siapakah yang mengaturnya? Fasayaquluna Allah, maka orang-orang kafir Quraisy sungguh akan berkata bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil bahwa orang kafir Quraisy beriman kepada Allah dengan tauhid rububiyah. Bertauhid kepada Allah dengan tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah adalah Rabb-nya yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rizki, yang mengatur seluruh urusan mereka, seluruh urusan dalam alam semesta. Mereka berkata itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Faqul afala tattaqun. Akan tapi mereka tidak mau mentauhidkan Allah dengan ibadah. Maka itu mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang kafir Quraisy untuk mendakwahkan tauhid uluhiyah, untuk mendakwahkan kalimat tauhid la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak cukup untuk berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, yang memberikan kita rezeki, yang mengatur urusan kita, tidak cukup. Akan tetapi kita harus mengarahkan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan yang terjadi, kesalahan yang terjadi di masyarakat bukanlah karena mereka tidak mengetahui makna kalimat tauhid. Mereka mengetahui makna kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka mengetahui bahwa ya selain mereka memahami la ilaha illallah dengan makna tidak ada Tuhan selain Allah, mereka rata-rata mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mereka rata-rata mengetahui bahwa seluruh ibadah harus diarahkan kepada Allah. Tetapi yang tidak diketahui oleh mereka, sebagian besar dari orang-orang di zaman ini adalah mana saja yang merupakan ibadah. Ibadah harus diarahkan seluruhnya kepada Allah. Taib. Tapi apa saja yang merupakan ibadah? Kebanyakan dari mereka meyakini bahwa yang mereka lakukan selama ini itu bukan ibadah, sehingga boleh dilakukan kepada selain Allah. Seperti misalnya meminta syafaat. Atau misalnya ketika mereka kemudian ya berdoa atau meminta kepada orang soleh yang sudah mati, meminta di kuburnya. Mereka meyakini bahwa ketika mereka berdoa kepada orang soleh, maka itu akan lebih ya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memintanya kepada orang soleh, nanti orang soleh yang menyampaikan. Maka meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah meminta syafaat adalah ibadah. Sehingga ketika diarahkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik. Demikian pula meminta perlindungan adalah ibadah. Meminta perlindungan yang disertai dengan pengagungan, tawakal, ini adalah ibadah. Maka tidak boleh bagi kita misalnya ketika misalnya kita pindah rumah, atau misalnya kita menempati rumah baru atau menempati tempat baru, kemudian kita meminta izin kepada penunggu penunggu di rumah tersebut atau di tempat tersebut. Tidak boleh kita minta izin misalnya ketika kita melewati suatu daerah, minta izin, tidak boleh. Ini adalah ibadah. Dan ibadah ketika diarahkan kepada selain Allah,
maka ini adalah kesyirikan. Maka prinsip makna la ilaha illallah dan makna bahwa tidak ada ibadah yang boleh diarahkan kepada selain Allah, insyaallah seluruhnya atau sebagian besar kaum muslimin sudah mengetahui. Akan tahu kebanyakan dari mereka tidak mengetahui mana saja yang merupakan ibadah, mana saja yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Oleh karena itu dakwah tauhid harus terperinci. Dakwah akidah, mendakwahkan akidah yang lurus harus terperinci. Tidak boleh cuma prinsip-prinsip umum, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, selesai, tidak ada. Atau wajib kita untuk bertauhid, kemudian tidak boleh bagi kita untuk melakukan syirik. Ini prinsip umum. Maka dakwah tauhid harus terperinci, harus menjelaskan mana saja yang merupakan perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan nifaq. Inilah dakwah tauhid. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan Islam kepada orang-orang musyrik, ini menunjukkan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama lainnya, tidak ada ajaran lainnya, tidak ada ideologi lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Maka di zaman ini banyak sekali orang-orang yang mengajarkan, mendakwahkan kalimat-kalimat yang batil, keyakinan-keyakinan yang batil. Di antara mereka ada yang berkata bahwa semua agama itu sama. Semua agama itu mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana banyaknya jalan menuju Roma semuanya mengajarkan kepada menuju kepada kota Roma. Antum pernah ke kota Roma? Antum yakin ada kota itu? Yakin? Tapi tidak pernah ke sana. Gimana bisa yakin? Banyak jalan menuju Roma. Ya. Ini diantara contoh mutawatir, contoh kabar yang mutawatir. Yang walaupun kita tidak pernah menuju ke sana, dan untuk apa kita ke sana? Lebih baik kita ke Makkah Madinah. Ya. Maka walaupun kita tidak pernah ke sebuah kota, akan tetapi karena sekian banyak orang mengabarkan ada kota tersebut, maka kita meyakini bahwa kota tersebut memang ada. Tidaklah kita berpikir bahwa ini semua pembuat peta atlas semuanya bersepakat dalam kebatilan, kebohongan. Mereka membohongi kita semua, ada kota Roma. Tidak pernah ada, ya. Karena saking banyaknya, ini contoh diantara contoh kabar mutawatir. Ya, jadi mutawatir tidak hanya sifat untuk hadis, sanad hadis, akan tetapi juga untuk seluruh kabar. Ya, baik itu riwayat dari sahabat, tabi'in, atau tabi'in, atau kabar-kabar yang seperti ini. Maka ajakan untuk meyakini bahwa semua agama itu sama yang digaungkan oleh orang-orang liberal, ini adalah merupakan kekufuran, keyakinan yang merupakan kekufuran, dan bantahannya mudah. Ya, bantahannya adalah cukup jika kita ingin membantah secara ringkas, cukuplah penuntut ilmu yang menghafalkan hadis arba'in an-nawawiyah. Ya, hadis arba'in, siapa yang hafal hadis arba'in yang ketiga? Ini ditaruh sini, ini hadiah yang insyaallah. Hadiahnya voucher makan. Satu porsi bakso. Peki, apa ini? Peki. Masyaallah. Ada yang hafal tanpa googling, ya. Hadis arba'in ketiga. Syabab, mana ini penuntut ilmu para syabab? Hadis arba'in yang ketiga. Ini hadis arba'in ada berapa jumlahnya? 42. Ana tidak nanya ke 37, tidak. Ana bertanya yang ketiga. Tidak ada? Berarti buat ana. Ya, kita simpan untuk tanya jawab nanti, ya. Hadis arba'in yang ketiga. An Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma
Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Abdullah bin Umar, Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar Ibnul Khattab, ya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan sebuah hadis bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 hal, 5 pondasi. Maka barang siapa keyakinan apapun yang tidak dilandasi oleh 5 pondasi ini, maka itu bukan Islam. Apa saja? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian iqamus shalah, ita'uz zakah, hajjul bait, shaum Ramadan. Di dalam riwayat di Bukhari Muslim ada yang memang mengedepankan hajjul bait wa shaum Ramadan, ada yang mengedepankan shaum Ramadan kemudian hajjul bait. Maka ini adalah rukun Islam, 5 rukun Islam. Islam dibangun di atas 5 rukun ini. Barang siapa yang tidak dibangun di atas 5 rukun tersebut, maka itu bukan Islam. Sekarang kita tanya, kalau ada orang selain Muslim, dia beragama dengan agama selain Islam. Orang liberal mengatakan selama Islam itu kan bermakna, ya, apa Islam itu bermakna apa? Memasrahkan diri, ya, atau tunduk kepada Allah. Maka barang siapa orang-orang pemeluk agama selain Islam, selama dia ya tunduk kepada Tuhannya, maka dia adalah Muslim. Ini makna kata Muslim secara bahasa, akan tapi tidak secara syariat, ya. Jadi orang liberal berkata bahwa semua agama itu Islam, karena semua agama itu mengajarkan untuk tunduk kepada Tuhannya masing-masing, ya. Dan setiap pemeluk agama maka dia menundukkan diri kepada Tuhannya masing-masing. Maka semua agama itu Islam, semua pemeluk agama itu Muslim. Ini kata orang liberal. Tapi kita katakan Islam yang benar-benar namanya Islam itu dibangun di atas 5 hal ini. Sekarang pertanyaannya, adakah pemeluk agama selain agama Islam yang kemudian dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melaksanakan salat, membayar zakat, kemudian menunaikan puasa Ramadan dan melakukan ibadah haji jika mampu? Ada? Kalau ada dia Muslim. Kalau ada dia sudah masuk Islam. Maka bantahannya mudah. Maka keyakinan bahwa semua agama itu sama atau semua agama itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keyakinan yang batil. Bahkan dia adalah pembatal keislaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Kemudian wa raditu lakumul islama dina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma," pada hari ini, "akmaltu lakum dinakum." Aku menyempurnakan untuk kalian din kalian, agama kalian. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku ya sempurnakan kepada kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi untuk kalian Islam itu sebagai agama. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membawakan 3 kalimat. Yang pertama, bahwa agama Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Islam sudah adalah agama yang sempurna. Tidak boleh bagi kita untuk berpikir bahwa Islam itu hanya cocok di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman dahulu tidak cocok lagi untuk di zaman ini. Dan ini ayat ini adalah ya ayat yang mempertegas bahwa tidak boleh kita meyakini bahwa ya meyakini ataupun membuat-buat sesuatu yang baru di dalam agama. Karena itu sama saja menentang ayat ini bahwa Islam itu sudah sempurna. Jika kita membuat sesuatu yang baru dalam perkara agama yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang generasi terdahulu, maka kita sama saja meyakini bahwa Islam itu belum sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di kalimat yang kedua dalam ayat ini, wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Dan nikmat yang terbesar adalah Islam. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang bisa kita dapatkan itu adalah nikmat Islam. Ya, selama kita di dunia, nikmat yang terbesar nikmat Islam. Setelah itu, ya,
di akhirat nikmat yang terbesar adalah nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kenikmatan surga lebih besar daripada nikmat melihat wajah Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di kalimat ketiga di ayat ini, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridhoi untuk kalian Islam itu sebagai agama. Maka jika kita ingin beragama, jika kita ingin beribadah kepada zat yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur alam semesta ini, yang menghidupkan dan mematikan, yang memberikan kita rizki, yang memberikan kita manfaat dan kemudaratan kepada makhluknya, maka Islamlah jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya ad-din di sisi Allah, agama di sisi Allah yang diridhoi oleh Allah itu Islam. Tidak ada selainnya. Maka tidak mungkin kita berpikir bahwa semua agama itu sama, atau semua keyakinan itu sama, atau semua ideologi itu sama. Kita lihat misalnya ideologi komunisme misalnya, atau yang yang berdekatan dengannya sosialisme. Banyak orang berkata bahwa sosialisme atau komunisme itu tidak bertentangan dengan Islam. Kita katakan siapapun yang meyakini ideologi komunisme atau sosialisme, ya, maka keyakinan ini adalah pembatal keislaman. Kalau misalnya kita berbicara tentang komunisme di mana mereka meyakini bahwa tidak ada harta kepemilikan dan kemudian mereka menolak semua agama, ini jelas kekufurannya. Mereka berkata bahwa agama adalah candu misalnya, ini jelas kekufurannya. Tetapi seandainya ada orang yang meyakini prinsip ekonominya saja dari komunisme dan sosialisme, apa prinsip ekonominya? Teori ekonominya apa? Meyakini bahwa tidak ada kepemilikan, hak milik individu gitu ya. Semuanya milik negara. Tidak ada hak kepemilikan individu. Maka jika kita meyakini bahwa teori ini boleh untuk diadopsi, atau teori ini sama bagusnya dengan Islam, dengan prinsip yang diajarkan dalam Islam, maka ini adalah pembatal keislaman. Karena prinsip ekonomi dari sosialisme, komunisme, walaupun hanya prinsip ekonominya saja, bukan termasuk akidah tadi berkata bahwa agama adalah candu, itu sudah jelas kekufurannya. Tapi prinsip ekonominya saja itu bertentangan dengan Islam. Sehingga kalau kita meyakini bahwa prinsip ekonomi tersebut yang bertentangan dengan Islam tersebut, kita katakan boleh untuk menerapkan hal ini misalnya, atau misalnya bahwa itu sama bagusnya dengan Islam, atau bahkan lebih bagus daripada Islam, maka ini adalah pembatal keislaman. Ya, ini bertentangan dengan Islam. Dalam Islam hak milik itu diakui. Itu mengapa disyariatkan zakat, disyariatkan ibadah sedekah, disyariatkan hukum waris, disyariatkan hukum hibah, disyariatkan misalnya di zakat ada nisab, Itu kalau misalnya tidak ada hak milik individu, itu bagaimana untuk kita bisa membahas hukum-hukum tersebut? Maka Islam sudah memiliki tuntunannya sendiri dalam masalah ini. Tidak boleh bagi kita untuk meyakini bahwa ajaran lain atau teori lain, walaupun hanya sekedar teori, itu boleh diterapkan atau sama bagusnya dengan Islam, atau bahkan lebih bagus dari Islam. Ini adalah pembatal keislaman. Jadi meyakini prinsip ekonominya saja dari sosialisme dan komunisme itu adalah pembatal keislaman. Jadi hati-hati para mahasiswa. Biasanya misalnya di kampus banyak diskusi masalah ini dan sebagainya. Kemudian syubhat, di antara syubhat yang disebarkan adalah ini kan hanya prinsip ekonominya saja, bukan masuk ke menolak agama, mengatakan agama adalah candu dan seterusnya. Maka Islam adalah satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat seluruh agama-agama selainnya, maka tidak ada yang mengajarkan tauhid, tidak ada yang mengajarkan tentang nama dan sifat Allah yang benar kecuali al-Islam. Kalau kita lihat, ada yang berkata bahwa Allahu tsalitsu tsalatsa, Allah itu adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Maka ini adalah bertentangan dengan tauhid. Ada juga agama yang meyakini bahwa Tuhannya itu ada dua. Apa contohnya? Agama apa? Yang meyakini
Tuhannya ada dua? Hah? Majusi, Masya Allah. Iya. Majusi Tuhannya ada dua. Antum berkata Majusi ya tadi. Langsung mendapatkan. Jazakallah khairan. Maka agama Majusi, mereka meyakini Tuhannya dua, yaitu ada Tuhan An-Nur dan ada Tuhan Az-Zulmah, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Mereka meyakini bahwa semua yang baik-baik itu diciptakan oleh Tuhan An-Nur dan semua yang buruk-buruk diciptakan oleh Tuhan Az-Zulmah. Kemudian mereka berbeda pendapat. Ya, ada khilaf di kalangan Majusi, ya, Majusiyin. Khilafnya adalah apakah Tuhan An-Nur dan Tuhan Az-Zulmah mana yang lebih dulu? Ya, mana yang lebih dulu? Ada yang berkata bahwa mereka sama-sama, ada yang berkata bahwa An-Nur lebih dulu. Ya. Yang berkata bahwa An-Nur dan Az-Zulmah, dua Tuhan ini sama-sama, dibantah oleh yang berpendapat, ya, satunya lagi, masa dua Tuhan ini sama-sama? Harus ada salah satu yang lebih dulu. Ya. Jadi An-Nur lebih dulu daripada Az-Zulmah, kata sebagian dari mereka. Kemudian dibantah lagi. Mereka berkata, kalau Az-Zulmah lebih dulu daripada An-Nur, terus Az-Zulmah ini muncul dari mana? Ya. Katanya An-Nur menciptakan yang baik-baik. Kemudian Az-Zulmah ini diciptakan, apakah diciptakan oleh An-Nur atau muncul sendiri dan sebagainya. Ya, ini diantara khilaf di kalangan Majusiyin. Kita nggak perlu belajar, ya. Kita tidak perlu mengubah majelis ini menjadi majelis khilaf di kalangan orang-orang Majus. Akan tapi intinya adalah mereka meyakini bahwa Tuhan itu ada dua. Kemudian kita lihat misalnya agama Yahudi, mereka meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah. Agama-agama selainnya tidak ada yang mengajarkan tauhid dengan benar, hanya Islam yang mengajarkan tauhid dengan benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang menghendaki agama selain Islam, falyuqbala min, tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya, ini adalah dalil jelas bahwa siapapun yang meyakini, yang ingin meyakini agama selain Islam, maka itu semuanya tertolak. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi zat yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya, "la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah," tidaklah mendengar satu orang pun dari umat ini, yaitu umat dakwah, umat seluruhnya, manusia seluruhnya, tidak ada satupun manusia seluruhnya yang mendengarkan tentangku, tentang kenabianku, tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. La yasma'u bi min hadhil ummah Yahudiyan wala Nasraniyan, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia meninggal, dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa-apa yang kubawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk penghuni neraka. Maka ini menunjukkan bahwa na'am, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui, ya, misalnya agama Yahudi sebelum diubah itu adalah Islam. Agama Nasara sebelum diubah itu adalah Islam. Mereka mentauhidkan Allah. Ajaran Nabi Musa alaihissalam, ajaran Nabi Isa alaihissalam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang disampaikan kepada mereka sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullah wastanibut taghut. Sesungguhnya kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang isinya ajarannya adalah ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika bir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illallah illa nuhi ilahi la ilaha illa ana fa'budun." Ya. Tidaklah dikirimkan kepada engkau wahai Muhammad
seorang rasul pun sebelumnya kecuali akan diwahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali aku, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'budun, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka na'am, nabi dan rasul diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika agamanya belum diubah semuanya Islam. Akan tetapi baik agama tersebut sudah diubah ataupun belum, baik agama tersebut masih sesuai dengan ajaran Nabi Musa atau ajaran Nabi Isa alaihissalam, ataupun sudah diubah menjadi ajaran kesyirikan, menjadi meyakini bahwa Uzair adalah anak Allah, Isa alaihissalam adalah anak Allah misalnya, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah, maka seluruh orang-orang ini harus meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus meyakini Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang ahlul kitab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'alakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman dari kalangan ahlul kitab, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa aminu bi rasulih, dan kemudian berimanlah kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'tikum kiflaini min rahmatih, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua bagian dari rahmat Allah, dua pahala. Pahala karena telah beriman kepada Rasul sebelumnya, dan pahala karena beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ya keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahlul kitab yang sebelumnya telah meyakini agama ya ahlul kitab Yahudi dan Nasara sebelum diubah. Ini adalah keutamaan bagi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan diberikan dua pahala. Yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran, dan akan memberikan cahaya kepada kalian wahai ahlul kitab, tamshuna bih, yang kalian akan berjalan dengan cahaya tersebut, cahaya basirah, cahaya ilmu. Ya, karena din ini adalah cahaya, Al-Quran adalah cahaya. Maka kita lihat bahwa ya ketika seseorang telah meyakini agama-agama atau meyakini ajaran-ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, ketika mereka kemudian mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka ketika mereka masih meyakini agama yang murni dari Nabi Musa dan Nabi Isa, mereka tetap wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya sekarang, adakah yang ketika Nabi Muhammad SAW diutus kemudian mereka masih bertauhid kepada Allah, masih beragama dengan agama yang hanif? Ketika Nabi Muhammad SAW baru diutus, mereka memang sudah ya beragama dengan agama yang hanif, agamanya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim alaihissalam, agama yang hanifiyah, agama yang hanif. Adakah orang yang seperti ini? Contohnya Khadijah, siapa lagi? Waraqah, siapa lagi? Nah, siapa lagi? Ini banyak yang tahu, jadi hadiahnya nanti saja ya. Siapa lagi? Abu Bakar. Ada lagi? Ana menunggu nama yang jarang disebut. Waraqah bin Naufal sudah sering ya. Masya Allah. Hah? Abu Hurairah tidak. Abdul Muttalib. Di sebagian riwayat Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad SAW masih beragama dengan agama yang hanif. Maka ini menunjukkan bahwa agama sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, agama sebelum Islam, ya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik seluruh agama tersebut antara dimansuh atau diganti. Dimansuh jika agama tersebut masih murni sesuai dengan ajaran Rasul sebelumnya,
atau diganti jika memang agama tersebut adalah sudah bercampur dengan kesyirikan, atau agama tersebut sendiri adalah agama kesyirikan. Maka misalnya agama Yahud wan Nasara di zaman Nabi Muhammad SAW masih relatif murni. Waraqah bin Naufal ketika Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa ya malaikat Jibril mendatangi beliau di Gua Hira, Waraqah bin Naufal langsung berkata bahwa hadzan namus alladzi nazzalallahu ala Musa, ya laitani fiha jaz'a laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Waraqah bin Naufal ketika mendengar cerita tersebut, Waraqah langsung berkata, ini adalah malaikat yang sama yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jaz'a laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Seandainya aku masih muda, seandainya aku masih hidup ketika kaummu nanti akan mengeluarkanmu dari kota ini, dari Makkah. Ya. Jadi Waraqah bin Naufal langsung mengetahui bahwa ini adalah malaikat yang sama. Karena memang semuanya ajarannya sama. Malaikat yang diturunkan untuk menyampaikan wahyu sama, malaikat Jibril alaihissalam. Maka ketika ada orang yang masih beragama dengan agama yang murni ini atau relatif murni ini, itu dimansuh. Tapi jika dia sudah berubah menjadi agama kesyirikan, kebatilan, seperti agama yang Tuhannya ada jutaan, apa contohnya? Di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW, Tuhannya itu ada jutaan. Disebutkan di kitab-kitab sirah. Apa contohnya? Sedikit lagi, saudaranya. Ya. Agama di dataran India, Al-Hind, yang kemudian terkenal dengan agama Hindu, ya. Itu Tuhannya jutaan. Bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi di zaman sebelumnya ada nabi yang diutus kepada mereka. Akan tapi ala kulli hal agamanya kemudian sudah berubah menjadi kesyirikan, ya, kebatilan. Ini diubah, ini diganti oleh Islam. Oleh karena itu tidak boleh kita meyakini bahwa semua agama itu sama, semua agama itu diridhoi, ya. Hanya Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena satu-satunya agama yang mengajarkan tentang tauhid adalah Islam. Satu-satunya agama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diridhoi di dalam Al-Quran adalah Islam. Dan Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Tidak ada satupun orang yang setelah mendengar kenabian Nabi Muhammad SAW kemudian tidak beriman, kecuali dia penghuni neraka. Inilah diantara mengapa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Masya Allah, ya. Jadi ada pertanyaan, bagaimana Waraqah bin Naufal bisa mengetahui bahwa nanti Nabi Muhammad SAW itu akan diusir oleh kaumnya dari Makkah? Maka Waraqah bin Naufal mengetahuinya dari keadaan nabi-nabi terdahulu. Nabi dan Rasul terdahulu tidaklah mereka ketika mendakwahkan Islam, mendakwahkan tauhid yang benar, tidaklah itu kecuali akan dibenci oleh kaumnya. Itu mengapa para ulama berkata, inilah bedanya antara orang soleh dan orang muslih. Orang soleh dan orang muslih. Orang soleh, orang baik, orang bertakwa, itu orang soleh. Orang muslih, orang yang tidak hanya soleh akan tetapi ingin orang-orang lain juga soleh. Jadi orang muslih itu adalah orang yang berdakwah, orang yang mengajak orang lain untuk menjadi soleh, menjadi bertauhid kepada Allah, menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW ketika sebelum diutus menjadi nabi, beliau adalah orang soleh. Dan ketika beliau menjadi orang soleh, beliau disukai oleh seluruh orang. Dan begitulah kondisinya sunnatullah bagi umat beliau hingga sekarang, hingga akhir zaman. Ketika ada orang yang soleh, tapi cuma kebaikannya cuma untuk dirinya, tidak berdakwah, tapi dia yang sendiri adalah orang soleh, orang bertakwa kepada Allah, ini akan disukai oleh banyak orang. Ya, ini orang terpercaya, orang jujur, orang amanah, orang seperti ini yang kita cari, gitu ya. Orang-orang akan berkata seperti itu. Nabi Muhammad SAW disebut ya Al-Amin, yang terpercaya, kemudian disegani.
Orang-orang menitipkan harta kepada Nabi Muhammad SAW takut ya hartanya hilang, mereka menitipkan kepada orang yang terpercaya. Dititipkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW sebelum berdakwah, beliau adalah orang soleh, dan sunnatullah dari orang soleh disukai oleh semua orang. Karena orang yang jujur, terpercaya, amanah, disiplin, tepat waktu, ya, tidak menyakiti orang lain, beradab, berakhlak. Ini orang soleh. Tapi ketika dia berubah menjadi orang muslih, ketika dia berubah ya untuk mendakwahkan Islam, ketika Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mendakwahkan Islam, beliau menjadi orang muslih, maka baru kemudian tidak disukai oleh orang banyak. Dan ini adalah sunnatullah. Orang yang mendakwahkan Islam di zaman ini hingga akhir zaman kelak, mendakwahkan pemahaman yang lurus, pemahaman yang benar, tidak akan disukai oleh kebanyakan orang. Bahkan bisa jadi kajiannya dibubarkan. Ya. Kajian Islam di masjid dibubarkan. Sedangkan ya. Jadi itu jawabannya. Waraqah bin Naufal mengetahui hal tersebut dari ilmu beliau. Inilah mengapa ilmu itu bisa menyelamatkan seseorang antara surga atau neraka, itu disebabkan oleh ilmunya. Lihat perbedaan respon Waraqah bin Naufal ketika mendengar kenabian Nabi Muhammad SAW. Lihat perbedaan respon antara Waraqah bin Naufal dengan Abu Jahal atau Abu Lahab. Dalam hitungan detik, Waraqah bin Naufal langsung berkata, "Hadzal namus." Ini adalah malaikat yang sama yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan dalam hitungan detik pula Abu Jahal dan Abu Lahab langsung mengingkari, menolak, karena mereka tidak memiliki ilmu sebagaimana Waraqah. Waraqah orang Arab yang tidak hanya bisa menulis bahasa Arab, tapi juga beliau bisa bahasa Ibrani dan bisa menulis bahasa Ibrani. Ya, wa kana yaktubu minal Injil bil Ibraniyati ma syaa Allah wa yaktub. Waraqah itu bisa menulis Injil dengan bahasa Ibrani, dan beliau menulis Injil tersebut sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, jadi orang seperti Waraqah di zaman tersebut, orang yang bisa menuliskan bahasa Arab saja itu sudah sangat langka. Apalagi menulis bahasa Ibrani, apalagi mempelajari Injil. Ini sangat langka sekali. Dan Waraqah mempelajari hal tersebut karena ingin mencari agama yang hanif, agama yang murni. Ya, walaupun memang sebagian ulama berkata bahwa hadis tentang Waraqah ini tidak secara 100% memastikan bahwa Waraqah itu masuk Islam, akan tetapi ya sebagian ulama lain berkata bahwa ini adalah indikasi kuat bahwa Waraqah memang beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, taib. Ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada maka ana yang bertanya. Saya ada satu hadiah ya. Silakan jika ada pertanyaan. Masya Allah. Sudah mungkin ya. Taib. Maka pertanyaan dari ana. Siapakah yang bisa membacakan hadis dari Abu Hurairah yang baru saja kita bahas, walladzi nafsu Muhammad biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, dan seterusnya. Ada yang bisa, ada yang hafal? Taib, ganti pertanyaan. Sebutkan salah satu ayat yang secara tegas menyebutkan bahwa kalau ada orang yang ingin beragama selain agama Islam, maka tertolak, dan dia termasuk orang yang merugi. Masya Allah. Jazakallah khairan. Maka demikian yang bisa kami sampaikan ya, kajian yang membahas Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan seluruh ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqamah di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.